I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitrianingsih dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 222100255. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hibah dan hadiah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu hibah. Apa sih yang dimaksud dengan hibah? Hibah berasal dari bahasa Arab yang artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah, hibah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridho dari Allah SWT. Selanjutnya, hukum hibah. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal, termasuk perbuatan terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Untuk itu, hukumnya hibah adalah mubah atau boleh. Kita lanjut ke rukun hibah. Rukun hibah itu ada 4. Rukun hibah yang pertama yaitu 1. Orang yang memberi hibah. Orang yang memberi hibah adalah pemilik sak barang yang akan dihibahkan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang akan dihibahkan. Yang kedua adalah orang yang menerima hibah. Penerima hibah adalah setiap orang baik, perorangan maupun badan hukum dan layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah disyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Kalaupun ia masih di bawah umur, itu bisa diwakilkan oleh walinya. Yang ketiga adalah ijab qabul. Ijab qabul atau serah terima di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul, yaitu 1. Sesuatu antara qabul dengan ijabnya. Yang kedua, qabul mengikat ijab. Yang ketiga, akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu atau akad tidak tergantung. Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan, di hadapan 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Namun untuk kepastiannya, hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis. Yang keempat adalah barang yang dihibahkan. Barang yang dihibahkan dapat berupa segala barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang penting bersifat permanen. Selain itu, harta atau barang yang akan dihibahkan mempunyai syarat tertentu, yaitu 1. Barang itu nilainya jelas. Yang kedua, barang itu ada sewaktu terjadi hibah. Contoh, barang yang tidak sah untuk dihibahkan adalah buah-buahan yang akan dipetik tahun depan atau binatang yang akan lahir. Yang ketiga, barang itu halal menurut agama Islam, karena bangkai, darah babi, khamar tidak sah dihibahkan. Yang keempat, barang itu dapat diserah terimakan. Yang kelima, barang itu dimiliki oleh pemberi hibah. Macam-macam hibah. Di sini hibah terbagi menjadi 2, yaitu hibah barang dan hibah manfaat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hibah barang? Hibah barang adalah ketika pemberi memberikan harta maupun barang yang memiliki manfaat atau nilai kepada penerima dengan tanpa tendensi harapan apapun. Contohnya, seseorang menghibahkan motor, mobil, atau pakaian. Yang kedua yaitu hibah manfaat. Hibah manfaat adalah ketika pemberi hibah memberikan harta atau barang kepada penerima, namun barang tersebut masih menjadi milik si pemberi, dengan harapan barang yang diberikan akan dimanfaatkan oleh penerima. Misalnya, buku-buku yang di perpustakaan itu termasuk hibah manfaat, karena kita dapat memanfaatkannya, tapi tidak bisa memiliki buku itu seutuhnya. Kita lanjut ke hukum mengambil kembali hibah.
Hukum mengambil kembali hibah itu haram, kecuali orang tua terhadap anaknya. Seperti sabda Nabi yang berbunyi, orang yang menarik kembali hibahnya, sebagaimana anjing yang muntah lalu dimakannya kembali muntahannya itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadiah. Apa sih yang dimaksud dengan hadiah? Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas sesuatu prestasi yang diraih. Seperti ketika ada seseorang yang mendapatkan juara pertama, kita memberikan hadiah itu untuk apresiasi atas keberhasilannya. Selanjutnya yaitu hukum hadiah. Hukum hadiah adalah mubah atau boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, undangan itu pasti saya kabulkan. Begitu juga kalau potongan kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu saya terima. Selanjutnya yaitu rukun hadiah. Rukun hadiah yaitu ada 4. Yang pertama, orang yang memberi hadiah. Yang kedua, orang yang diberi hadiah. Yang ketiga, ijab dan qabul. Yang keempat, barang yang dihadiahkan.